Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di Bilangan 27 ayat 16 hingga ayat 17. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan saat ini adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Israel. Musa mengetahui bahwa pelayanannya sebagai pemimpin umat akan segera berakhir. Karena ketidaktaatannya di Meriba, ia tidak akan memasuki tanah perjanjian. Dalam situasi seperti itu, mungkin Musa dapat memikirkan dirinya sendiri, meratapi nasibnya, atau bahkan merasa kecewa. Akan tetapi, Musa tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, melainkan memikirkan masa depan umat Allah. Musa tidak meminta agar umurnya diperpanjang. Ia tidak meminta agar Allah mengubah keputusannya. Musa justru meminta agar Allah menyediakan seorang pemimpin bagi umatnya. Inilah hati seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang baik tidak hanya memikirkan masa depan ketika ia memimpin, tetapi juga mempersiapkan generasi berikutnya. Keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari apa yang ia capai selama menjabat, tetapi juga dari bagaimana ia meninggalkan warisan iman dan kepemimpinan bagi penerusnya. Musa mengawali perkataannya dengan menyebut Tuhan sebagai Allah dari roh segala makhluk. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Tuhan mengenal setiap manusia sampai ke dalam hatinya. Tuhan mengetahui siapa yang layak memimpin. Manusia menilai dari penampilan, dari kepandaian, popularitas, atau kekuatan. Namun Tuhan melihat hati. Tuhan Allah kemudian memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Pilihan itu bukan karena Yosua paling terkenal, melainkan karena ia adalah seorang yang dipenuhi roh Allah, seorang yang setia, rendah hati, dan telah lama belajar mendampingi Musa. Musa kemudian berkata agar pemimpin itu dapat mengepalai mereka keluar dan masuk. Ungkapan ini menggambarkan seorang pemimpin yang berjalan di depan umatnya. Ia tidak hanya memberi perintah dari kejauhan, tetapi hadir bersama mereka. Pemimpin sejati tidak hanya berbicara ketika keadaan baik. Ia hadir ketika umat menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan bahaya. Tuhan Yesus kemudian menunjukkan teladan yang sempurna sebagai gembala yang baik. Ia berkata dalam Yohanes 10 bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya kepemimpinan menurut Tuhan selalu mengandung pengorbanan, pelayanan, dan kasih. Dan terakhir Musa berkata, supaya umat Tuhan jangan seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Seekor domba tanpa gembala mudah tersesat. Domba tidak mampu menemukan jalan sendiri. Ia membutuhkan tuntunan, perlindungan, dan pemeliharaan. Tanpa gembala, domba mudah menjadi mangsa binatang buas dan akan kehilangan arah.
Karena itu Allah selalu menyediakan pemimpin bagi umatnya. Tuhan menghadirkan gembala, pemimpin rohani, orang tua, guru, dan setiap orang percaya untuk saling membimbing dalam kasih Kristus. Lebih jauh lagi, ayat ini sebenarnya menunjuk kepada gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan bahwa Yesus melihat orang banyak seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 11 Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jika Musa hanya dapat meminta seorang penerus, maka Yesus sendiri datang menjadi gembala yang sempurna. Ia bukan hanya memimpin, tetapi juga menyerahkan hidupnya di kayu salib demi keselamatan umatnya. Kiranya Tuhan membangkitkan banyak pemimpin yang berhati gembala, pemimpin di keluarga yang takut akan Tuhan, pemimpin di tengah-tengah gereja yang setia melayani, pemimpin di masyarakat yang jujur, dan setiap orang percaya yang menjadi teladan dimanapun Tuhan menempatkannya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tolonglah para pemimpin gereja, pemimpin di keluarga dan bangsa kami, agar memimpin dengan hikmat, kasih, dan kebenaran. Mampukan kami untuk terus mengikuti Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, sehingga hidup kami tetap berada di jalan-Mu. Berkati dan lindungi kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.